belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5, segi 3 dan segi 4. Kita akan belajar sifat-sifat segitiga sama kaki anak-anak. Ada di halaman 138 sampai dengan 140. Baik, ibu langsung membahas. Di subbab 1 anak-anak kita akan belajar segitiga. Pembelajaran ke-1 kita akan belajar segitiga sama kaki. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan sifat segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Sifat-sifat segitiga sama kaki. Materi Q, diskusi anak-anak. Jenis segitiga apakah segitiga sama kaki itu? Baik, kita cermati. Di sini ada 3 gambar segitiga sama kaki anak-anak. Kita telah mempelajari hal-hal berikut di sekolah dasar. Yang ke-1, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Ini disebut dengan segitiga sama kaki. Kita cermati gambar segitiganya anak-anak. Ini mempunyai 2 sisi yang sama panjang untuk segitiga ke-1. Segitiga kedua juga mempunyai sisi yang sama panjang, ada 2, dan segitiga ketiga juga mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki memiliki 2 sudut yang sama besar. Kita cermati sudut yang ada di alas di sini nih sama keduanya. Sudut yang ada di alas di sini nih juga sama untuk segitiga yang kedua. Untuk segitiga yang ketiga, sudut yang ada di sini juga sama besar yang di alas ini anak-anak. Suatu pernyataan yang menjelaskan makna dari suatu kata disebut definisi. Kita dapat menggunakan definisi sebagai landasan bernalar dalam proses pembuktian. Segitiga sama kaki didefinisikan sebagai berikut. Segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang disebut segitiga sama kaki. Kita cermati anak-anak, segitiga sama kaki di sebelah kanan ini adalah sudut puncak dari segitiga sama kaki ini, mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Ini tandanya. Yang bawah ini adalah sisi alas dan mempunyai 2 sudut alas di sini yang sama besar. Pada segitiga sama kaki, sudut yang dibentuk oleh 2 sisi yang sama panjang disebut sudut puncak. Sisi di hadapan sudut puncak dinamakan alas, dan sudut-sudut pada ujung-ujung alas dinamakan sudut alas. Kita dapat melihat bahwa 2 sudut alas besarnya sama dengan cara melipat kertas berbentuk segitiga sama kaki atau dengan mengukur kedua sudut alas tersebut. Namun cara ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa 2 sudut alas pada semua segitiga sama kaki adalah sama besar. Mari kita berpikir matematis. Kita dapat menemukan bahwa 2 sudut alas besarnya sama dengan melipat segitiga sama kaki dan mengimpitkannya. Mari kita buktikan bahwa 2 sudut alas pada segitiga sama kaki besarnya sama. Contoh 1, pada segitiga ABC, jika AB di sini sama dengan AC di sini, maka buktikan bahwa sudut B sama besar dengan sudut C. Caranya, buat garis bagi sudut A, ini garis bagi, dan membagi segitiga ke dalam 2 segitiga. Nih, garis AD membagi sudut A di sini menjadi 2 bagian sama besar karena garis bagi anak-anak. Gunakan syarat kekongruenan pada segitiga untuk menunjukkan bahwa segitiga tersebut kongruen dan simpulkan bahwa sudut B sama dengan sudut C. Ini pembuktiannya. Buat garis bagi sudut A dan misalkan D adalah titik potong garis bagi sudut A dengan BC. Ini garis AD, ini garis bagi, titik D merupakan titik potong garis AD dan BC. Pada segitiga ABD, ABD dan segitiga ACD, dari yang diketahui AB sama dengan AC di sini. Karena AD adalah garis bagi sudut A ini, maka besar sudut BAD ini di sini nih sama dengan besar sudut CAD yang ada di sini.
Karena sisi yang sama di sini AD, ini perimpit atau merupakan sisi persekutuan anak-anak. Ini di sini. Ini AD sama dengan AD dari 1, 2 dan 3 nih. Dan menurut aturan kekongruenan sisi sudut sisi, kita cermati sisi sudut sisi nih, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Jadi bisa disimpulkan bahwa karena kongruen dua segitiga ini, besar sudut B sama dengan besar sudut C. Catatan hasil dari 3 dapat ditulis dengan AD sisi persekutuan. Dengan pembuktian pada contoh 1 telah dibuktikan bahwa pada segitiga sama kaki, dua sudut alasnya sama besar. Sifat yang telah dibuktikan dan khususnya sering digunakan sebagai landasan penalar dalam pembuktian dinamakan teorema. Pernyataan yang telah dibuktikan pada contoh 1 dapat dirangkum sebagai sebuah teorema berikut. Teorema sifat segitiga sama kaki. Dua sudut alas segitiga sama kaki besarnya sama. Ini tadi dua sisinya sama panjang, dua sudut alasnya sama besar. Sifat sudut-sudut bertolak belakang pada halaman 102 dan sifat-sifat sudut segitiga pada halaman 108 dapat pula dinyatakan sebagai teorema-teorema. Lanjut ke soal 1 anak-anak, carilah besar sudut X dan besar sudut Y pada gambar-gambar berikut. Tuh, soal yang ke-1 ada segitiga ABC, diketahui BA sama dengan BC. BA sama dengan BC, berarti segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki anak-anak. Ibu bahas untuk soal ke-1, ini berarti besar sudut X, ini besar sudut X, ini sama dengan 75 derajat, karena merupakan sudut alas anak-anak, besarnya sama. Beri tambahan penjelasan, ini sudut alas. Ini. Selanjutnya untuk sudut Y, besar sudut Y, ini berarti 180 derajat. Ini dikurangi dengan dua sudut alas. Ini 75 derajat ditambah dengan 75 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 150 derajat. Jadi besar sudut Y adalah 30 derajat. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Nih kita cermati. Ini soal kedua, ada segitiga ABC dan segitiga ABD anak-anak. Diketahui CB, ini CB sama dengan CA. Ibu beri tanda di sini, CB sama dengan CA. Selanjutnya BA sama dengan BD, BA sama dengan BD. Jadi ABC ini segitiga sama kaki, BD juga segitiga sama kaki. Kita cermati dulu, ini besar sudut A sama dengan besar sudut B anak-anak. Ini besar sudut A sama dengan besar sudut B. Ini pada segitiga ABC anak-anak. Ini kita cari dulu besar sudut A di sini. Besar sudut A ini sama dengan 180 derajat. Kita kurangi dengan besar sudut C. Besar sudut C selanjutnya dibagi 2. Nih, nanti ketemu sudut A dan sudut B masing-masing, sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut C 42 derajat dibagi 2. Ini sama dengan berarti 138 derajat dibagi 2 sama dengan 69 derajat. Jadi ketahui besar sudut A sama dengan sudut B 69 derajat. Ini sudah ketemu besar sudutnya. Besar sudutnya adalah 69 derajat. Sekarang besar sudut X. Besar sudut X pada segitiga ABD, ini A, B, D. Ini tadi pada segitiga ABC anak-anak. Ini kalau ini segitiga ABD, ABD ini besar sudut A. Ini sama dengan besar sudut ini X anak-anak, besar sudut X, biar tidak bingung karena kalau D-nya ada 2 di sini. Kalau D ini berarti sama dengan besar sudut X. Berarti besar sudut X sama dengan sudut A yaitu 69 derajat anak-anak. 69 derajat. Sudah ketemu. Sekarang kita menentukan besar sudut Y. Besar sudut Y berarti sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut
A di sini besar sudut A ditambah dengan besar sudut X sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut A 69 derajat ditambah dengan sudut X 69 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 138 derajat. Ini besarnya sama dengan 42 derajat. Soal 2 anak-anak, jika kita gunakan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD seperti ditunjukkan pada pembuktian contoh 1 di halaman sebelumnya, kita dapat pula membuktikan BD, ini BD di sini nih sama dengan CD dan AD tegak lurus BC. Istilah peta dan lengkapi pembuktian berikut. Ini buktinya. Karena segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga ACD, maka BD sama dengan CD. Selanjutnya besar sudut ADB sama dengan besar sudut ADC, sudut ADC juga besar sudut ADB ditambah besar sudut ADC sama dengan 180 derajat. Dari 2 dan 3 diperoleh besar sudut ADB karena ADC-nya ini siku-siku 90 derajat, berarti di sini 90 derajat anak-anak. Ini juga siku-siku. Ini kalau dijumlah 180 derajat anak-anak. Jadi besar sudut AD tegak lurus BC karena posisinya di sini sudutnya 90 derajat 90 derajat. Dari 1 dan 4 diperoleh BD sama dengan CD, BD sama dengan CD, dan AD tegak lurus BC. Pernyataan yang dibuktikan di soal 2 dapat dirangkum sebagai sebuah teorema berikut. Teoremanya, garis bagi sudut puncak segitiga sama kaki. Garis bagi sudut puncak segitiga sama kaki adalah garis bagi tegak lurus alasnya. Soal 3 anak-anak, pada segi 4 ABCD diketahui AB sama dengan AD. Ini segi 4 ABCD, AB sama dengan AD dan BC sama dengan DC. Misalkan titik O di sini nih merupakan titik potong diagonal AC dan BD. Buktikan ke 1 kemudian kedua berikut. Baik. Untuk yang ke-1, sudut BAC sama dengan DAC. Sudut BAC di sini nih sama dengan sudut DAC yang ada di sini. Baik, Ibu bahas pada segitiga ABC dan segitiga ADC. AB sama dengan AD diketahui, BC sama dengan DC diketahui, AC di sini merupakan sisi persekutuan, AC sama dengan AC sisi persekutuan. Berdasarkan kriteria kekongruenan sisi-sisi, maka bisa disimpulkan segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADC. Sehingga ini oleh karena itu besar sudut BAC ini sama besar dengan sudut DAC. Lanjut ke soal yang kedua, AC garis bagi tegak lurus dengan ruas garis BD. AC ini tegak lurus BD anak-anak. Kita harus membuktikan dari AB sama dengan AD, maka segitiga ABD, segitiga ABD di sini adalah segitiga sama kaki. Dari sudut BAC ini sama dengan DAC sudah kita buktikan tadi, besarnya sama, maka AC adalah garis bagi. AC ini merupakan garis bagi dari sudut puncak segitiga ABD. Akibatnya alas BD di sini dibagi secara tegak lurus menjadi 2 segmen yang sama. Ini berarti sama besar anak-anak. Ini sama panjang. BO dan DO ini sama panjang. Ini dan ini tegak lurus posisinya anak-anak. Jadi AC adalah garis bagi tegak lurus dengan ruas garis BD. Sudah dibuktikan anak-anak. Lanjut ke soal 4. Buktikan bahwa 2 sudut alas dari segitiga sama kaki adalah sama besar. Gunakan cara dengan membuat ruas garis AM yang dibentuk dengan menghubungkan titik puncak A dan titik M yang merupakan titik tengah sisi alas BC, seperti pada segitiga sama kaki ABC digambar di sebelah kanan.
Baik, ini kita buat garis, ruas garis AM ini membagi 2 sisi BC, berarti BM sama dengan CM. Selanjutnya tadi karena ini sama kaki anak-anak, AB sama dengan AC. Nih, selanjutnya buktikan bahwa 2 sudut alas yang ada di sini nih, ini sama besar. Ini sudut ABM dan ACM ini sama besar, atau sudut B dan sudut C sama besar. Baik, dengan asumsi AB sama dengan AC, AB sama dengan AC, dan BM sama dengan CM, maka bisa disimpulkan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Pembuktiannya dari asumsi segitiga ABM dan segitiga ACM, AB sama dengan AC, BM sama dengan CM, AM di sini, AM sama dengan AM merupakan sisi persekutuan. Sesuai dengan kriteria kekongruenan sisi, maka segitiga ABM kongruan dengan segitiga ACM. Oleh karena itu, besar sudut C sama besar dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.